Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur kepada Allahu Rabbul Alamin, memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita wasiat, yang mana wasiat itu akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu memang tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup berbahagia di dunia, kemudian bagaimana cara hidup berbahagia di akhirat. Dan ini diwasiatkan kepada seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka jikalau engkau bertakwa kepada Allah, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mau di depan orang, engkau mau di belakang, atau enggak ada orang, enggak ada yang mengetahui engkau, maka takutlah engkau kepada Allah Jalla Jalaluh. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang terbaik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sejatinya yang memberikan nikmat itu adalah Allah, yang memberikan kesehatan adalah Allah, yang memberikan waktu luang adalah Allah, yang memberikan rizki hari ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin dengan senantiasa menjaga diri kita dalam ketaatan kepada Allah, baik ketika kita berada di tempat yang ramai, kemudian begitu juga ketika kita berada di tempat yang sepi. Maka senantiasa kita jauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kemudian engkau iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Apa maksudnya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita tidak sengaja melakukan perbuatan haram, maka perbanyak amalan-amalan soleh. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innal hasanata yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa. Dan yang dimaksud juga di sini wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ketika ada niatan ingin melakukan perbuatan haram, maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, rubah niat yang haram tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kemudian perbaiki hubungan kalian dengan manusia. Engkau jaga mereka, jangan engkau caci maki mereka. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika kita tidak peduli dengan urusan dan masalah orang lain, maka kita akan hidup bahagia. Maka jangan sibukkan diri kita dengan
dengan mencari aib orang lain, mencari kesalahan orang lain. Karena kalau antum menyibukkan diri antum dengan hal tersebut, pusing kita, pusing. Maka sibukkan diri kita dengan, oh saya hidup seperti ini, oh ini pakaian saya, oh ini istri saya. Antum terima, kemudian antum nikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin tanpa mencari kesalahan orang lain. Maka itu adalah kebahagiaan yang sejati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka di sini kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh, taman orang-orang yang menginginkan kebaikan, taman orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbahagia, dan dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau menyebutkan di sini babun al-infaqu mimma yuhibbu wa minal jayyid. Berinfak atau bab berinfak dengan sesuatu yang dia cintai dan berinfak dengan sesuatu yang dia itu adalah yang terbaik. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka seorang yang mengatakan dia adalah hamba Allah, seorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin, ayyanfaqa min ahabbil amwali ila wa ahallaha wa bi khasatin makana min kasabi yadihi wa kaidi yaminihi wa araqi jabinihi. Beliau di sini menyebutkan bahwasanya di antara sifat orang yang mulia, orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, maka dia keluarkan tuh harta yang paling dia cintai, harta yang paling dia senangi untuk dikeluarkan di jalan Allah. Yang mana lebih-lebih juga harta yang terbaik itu adalah harta yang berasal dari harta yang berasal dari usahanya. Maka ini pernah kita sebutkan dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau bekerja, kemudian engkau mendapatkan upah dari kerjamu, engkau makan, kemudian sisanya engkau infakkan di jalan Allah Tabaraka wa Taala. Maka menginfakkan harta yang kita usahakan, yang kita dapat dari bekerja, maka itu adalah infak yang terbaik yang kita berikan kepada Allah, dan pasti akan dikembalikan dari keberkahan dari Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan merasakan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai, dan itu diantara tingginya keimanan seseorang. Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala mengajarkan kepada kita, engkau tidak akan mendapatkan kenikmatan, engkau tidak akan merasakan kebaikan kecuali engkau menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berhijrah ke Madinah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansor. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dari sahabat dari Ansor. Kemudian sahabat Ansor ini adalah orang yang kaya, yang dia memiliki kebun kurma di sana. Akhirnya dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku memiliki kebun, ada yang di dekat
pinggir jalan dan di agak dalam sedikit dari jalan. Maka silahkan, mana yang engkau inginkan, aku akan berikan hal tersebut. Bahkan dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku memiliki 2 istri dan aku sangat mencintai dia, wahai Abdurrahman. Mana yang engkau inginkan dari salah satu dari mereka, aku akan ceraikan dia, engkau tunggu masa iddahnya dan aku akan kawinkan engkau dengan perempuan tersebut. Ini di antara kecintaan seorang kepada saudaranya. Dan ini di antara bukti bahwasanya keimanan dia adalah keimanan yang sangat tinggi, yang dia rela mengeluarkan apa yang dia sangat cintai karena itu adalah kebaikan yang sangat besar, kata Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Kemudian kalau kalian ingin berinfak, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan yang thayyibat, yang baik. Jangan berinfak dengan yang buruk. Karena biasanya ya sifat kita emang kayak seperti itu, jemaah. Maka ini diingatkan kata oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, enggak bakalan dapat kebaikan engkau. Contoh kalau sudah mulai selesai dari Idul Fitri, udah ada zakat fitri nanti, biasanya kita akan beli beras-beras yang agak murah. Bahkan yang ada kutunya antum serahkan. Padahal antum bisa membeli yang lebih bagus daripada hal tersebut. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu mengajak kita, engkau kalau berinfak itu jangan nanggung-nanggung. Karena kenapa? Semakin baik engkau keluarkan di jalan Allah, maka semakin baik pula yang akan kembali kepada engkau. Sejatinya ketika kita melakukan amal soleh yang terbaik itu kembali kepada kita, jemaah. Kembali kepada kita. Maka jangan sampai kita menyangka, oh saya kan sudah berbuat baik, ini saya perbuat baik melakukan hal ini selesai. Tidak, jemaah, tidak. Dan sejatinya disebutkan oleh para ulama, ketika ada orang melakukan perbuatan baik bukan karena orang itu butuh sama kita, tidak. Tapi sejatinya kita yang butuh untuk mengerjakan perbuatan baik tersebut. Ini antum harus pahami. Ketika melakukan perbuatan baik kepada orang, bukan karena orang itu butuh sama kita, tidak. Tapi kita yang butuh untuk mengerjakan perbuatan baik tersebut. Karena kalau antum mengatakan orang itu butuh sama antum, maka antum ada ujubnya. Kita merasa bangga, kita merasa tinggi, akhirnya nggak ada gunanya amalan yang kita kerjakan. Tapi kalau kita mengeluarkan amalan kebaikan, amalan soleh, karena kita tahu kita yang wajib melakukan hal tersebut, maka Allah akan ganti dengan pahala yang sangat besar. Dan ini yang perlu antum pahami. Ketika antum berkecimpung dalam dakwah misalnya, atau dalam lembaga yang mana di dalam tersebut ada kemaslahatan bagi masyarakat, maka jangan antum menganggap masyarakat butuh sama antum, tapi kita yang butuh untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat. Sama seperti jadi ustadz juga. Jangan antum menganggap bahwasanya jemaah yang duduk mendengarkan kajian antum, mereka butuh sama antum. Jangan menganggap seperti itu. Karena kalau antum mengatakan jemaah itu butuh sama ana, berarti antum yang nyampaikan akan sombong, akan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Tapi antum harus katakan, ana yang harus wajib menyampaikan kebenaran karena saya butuh dengan hal tersebut. Karena akan kembali timbal baliknya. Ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain mengerjakan kebenaran tersebut, pahalanya akan terus mengalir. Ketika antum menyampaikan kebenaran kepada orang lain nggak terima hal tersebut, maka antum pun akan mendapatkan kebaikan dari apa yang antum sampaikan. Dan itu yang harus kita letakkan dalam hati kita. Dan harus kita yakini, kita melakukan perbuatan baik itu bukan karena orang itu butuh sama kita, tapi kita yang butuh untuk mengerjakan perbuatan baik tersebut. Maka ketika berinfak, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, berinfaklah kalian dengan sesuatu yang baik, maka sabtum, terutama itu harus dari usaha kalian sendiri. Jangan seperti yang dulu pernah kita nonton film, ada orang ngerampok dari orang kaya, kemudian disumbangkan ke orang miskin. Itu nggak benar. Berarti antum ngerampas hak orang. Nggak boleh ngerampas hak orang, walaupun dia kaya raya misalnya. Kecuali kalau antum Amirul Mukminin, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Ketika ada orang menolak untuk mengeluarkan zakat, maka beliau memerangi mereka, ambil hartanya secara paksa, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau ini boleh. Oh, ini boleh. Adapun orang yang lainnya kita tidak berkuasa dengan hal tersebut, maka jelas itu tidak dibenarkan. Dan infak yang terbaik itu adalah infak yang berasal dari harta kita sendiri. Kemudian dari apa yang dikeluarkan bagi kalian dari muka bumi. Wala tayammamul khabisa mimma tunfikun. Kemudian janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan ketika kalian menolong orang lain, karena itu adalah perbuatan yang buruk di depan Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, usahakan itu adalah kebaikan yang betul-betul yang terbaik, atau mungkin kalau memang harta, itu adalah harta yang terbaik. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebuah hadis yang berasal dari Anas radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan, kana Abu Talha radhiyallahu taala anhu aksarul ansari bil Madinati malan minan nakhli. Maka Anas bin Malik bercerita, ada seorang sahabat namanya adalah Abu Talha. Dia adalah orang Ansor dan dia adalah orang yang tinggal di Madinah. Kemudian dia memiliki harta yang sangat banyak dan dia memiliki kebun kurma. Wa kana ahabbul amwalihi ilaihi bayruha. Kemudian harta yang paling dia cintai ada kebun kurma namanya Bayruha. Itu kebun kurmanya subur, kemudian terus berbuah. Bahkan Nabi SAW pernah minum dari sumur yang ada di kebun tersebut dan airnya sangat segar sekali. Kemudian falamma nazalat, atau di sini wakana mustaqbilal masjid, yang mana tempat atau disebutkan kebun kurma ini pas di hadapan atau di sebelah masjid dari Masjid Nabawi, di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyibin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam kebun tersebut, kemudian beliau meminum dari air yang ada di dalam kebun tersebut, dan masya Allah airnya itu sangat bagus sekali, sangat segar sekali. Qala Anas, maka Anas pun mengatakan, falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka tidaklah engkau atau sekali-kali engkau tidak akan merasakan kebaikan sampai engkau menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Qoma Abu Talha, ketika didengar ayat itu turun, Abu Talha pun langsung berdiri. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kepada engkau, yaitu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu tidak akan merasakan kebaikan orang sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang paling aku cintai, yaitu Bayruha, kebun kurmaku ini ya Rasulullah. Wa innaha sadaqatun lillah, maka aku sedekahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Aku berharap supaya aku mendapatkan kebaikan ya Allah, ya wahai Rasulullah. Kemudian aku berharap supaya disimpankan pahalaku oleh Allahu Rabbul Alamin. Fada'aha ya Rasulullah, maka wahai Rasulullah, ambillah atau gunakanlah ya wahai Rasulullah untuk di jalan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika malun rabihun. Masya Allah, kata Nabi SAW. Bagus kata Nabi SAW. Itu adalah harta yang sangat bagus sekali. Wa qad sami'tu ma qulta, dan aku mendengar apa yang engkau katakan wahai Abu Talha. Wa inni ara an taj'alaha fil aqaribin,
tapi aku berpendapat itu harta yang engkau cintai itu bagi-bagikan kepada orang yang dekat dengan engkau, wahai Abu Talha. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, muttafaqun alaih. Maka Abu Talha pun membagi untuk karib kerabatnya, kemudian kepada anak pamannya, ya, kepada anak pamannya, dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa diambil jemaah. Yang pertama adalah keimanan seorang sahabat ketika Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan suatu hal. Mereka enggak berpikir panjang jemaah. Ketika Allah Rabbul Alamin memerintahkan suatu perintah, mereka tidak bertanya hikmahnya apa. Mereka tidak bertanya kenapa kok harus diperintahkan seperti itu. Dan seharusnya seorang mukmin seperti itu jemaah. Seorang mukmin harus seperti itu. Idza qadallahu wa rasulahu amran, maka kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memutuskan, Rasulullah SAW sudah memutuskan suatu perkara, laisa lahumul khiyar. Enggak boleh kita mengatakan, kan ini kalau memang seperti ini Ustaz, kan ini kalau memang seperti ini, seperti itu, dan yang lainnya. Maka orang yang beriman yang sejati itu, kalau Allah memerintahkan, dia tidak ngeles jemaah. Dia tidak mencari alasan. Dan itu yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita sekarang beda. Baru disampaikan, oh ini hadis Nabi SAW. Enggak Ustadz. Apa hikmahnya? Kenapa kok diperintahkan kayak gini? Oh hanya sekedar sunnah, tidak wajib dia ini Ustaz. Oh ini kan hanya sekedar makruh, walaupun dilarang kan cuma makruh, nggak haram. Kita terkadang seperti itu. Padahal ketika Allah mewajibkan suatu perkara, itu adalah terbaik bagi kita. Ketika Nabi SAW memberikan ada sunnah yang kita kerjakan, itu adalah rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Yang mana jaminannya adalah ketika ada orang diperintahkan mungkin sesuatu yang sunnah, sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi SAW melakukan ini walaupun itu tidak wajib, dia kerjakan, itu tanda cintanya kepada Nabi SAW. Yang balasannya kelak pada hari kiamat, kita akan dipersilakan untuk masuk ke telaga Al-Kautsar. Tapi ternyata di sana banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak bisa masuk ke telaga Al-Kautsar. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW meninggal dunia, dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian bahkan dia meremehkan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil juga di sini, di antara keutamaan berinfak dengan sebaik-baik harta yang kita cintai, dan jelas itu adalah untuk diri kita sendiri, akan kembali kepada kita. Kemudian di antara faedah yang berikutnya adalah bahwasanya utamakan ketika berinfak itu berikan orang-orang yang ada di dekat kita jemaah. Jangan kadang kita lebih loyal kepada teman kita daripada ibu kita, daripada istri kita, daripada anak kita, kemudian saudara kita, dan seterusnya. Maka harus saling membantu. Harus saling membantu. Yang dekat-dekat saling bantu adik bantu kakaknya, kakak bantu adiknya, kemudian seterusnya. Harus saling bantu yang dekat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Yang terdekat dulu engkau harus bantu. Jangan bantu orang yang jauh, nggak ada hubungan biasa sama kita, kecuali kalau sudah terpenuhi. Maka silakan engkau mau berinfak kepada manusia, engkau mau berinfak kepada orang yang tidak kau kenal, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa aulan nasi bil ihsani ilaihim dzul arhami wa ulul qurba. Dan orang atau manusia yang paling pertama kita melakukan kebaikan kepada mereka, yang mana kita memiliki rohim dengan mereka, kemudian dia adalah karib kerabat kita jemaah. Kemudian di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara faedah yang bisa kita ambil juga sesuai dengan judul, bahwasanya tidak akan kita mendapatkan atau merasakan kebaikan sampai mengeluarkan apa yang terbaik yang ada pada sisi kita. Jangan keluarkan yang rusak dan seterusnya. Nah, kemudian bab yang berikutnya. Maka beliau di sini menyebutkan
rahimahullahu taala, babun wujubu amrihi ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala. Maka wajib bagi seorang laki-laki, bagi seorang pemimpin untuk memerintahkan kepada keluarganya, kepada anaknya yang dia sudah balik, kemudian semua orang yang berada di bawah tanggungannya untuk senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa nuhihim an mukhalafati, kemudian melarang mereka dari menyelisihi, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah tabaraka wa taala, kemudian mendidik mereka, kemudian menjaga mereka dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kewajiban orang tua untuk menjaga keluarganya, untuk menjaga istri dan anak-anaknya dan di bawah tanggungannya. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan hal tersebut, dan ini adalah amalan soleh yang sangat besar. Orang tua ketika dia mengajarkan sesuatu kepada anaknya kebaikan, itu akan terus mengalir pahalanya. Dan ini kita ketahui hadis yang mungkin sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, al-ilmi yuntafa'u bihi, wa waladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang terus mendoakan kebaikan kepada kita. Maka kita jaga anak kita, kita jaga istri kita, jangan sampai dia melakukan perbuatan haram, bahkan jangan sampai ada yang masuk ke dalam kerongkongannya sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan di sini dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, maka perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atas mereka. Dan amalan yang paling pertama yang diperintahkan oleh Allah adalah salat. Kenapa? Ini adalah amalan yang sangat baik, amalan yang terbaik yang kita akan berbangga di depan Allah Jalla Jalaluhu. Dan salat ini adalah takaran orang itu baik atau buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau antum mengerjakan amalan-amalan puasa, berbuat baik kepada orang lain, berbuat bakti kepada orang tua, bersedekah, membantu orang lain, salatnya enggak benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak benar pula dia, maka enggak ada artinya. Kenapa? Kenapa kok kita berbuat baik kepada makhluk Allah Jalla Jalaluhu, sedangkan yang memberikan kita kehidupan adalah Allah, yang memberikan kita rizki adalah Allah, yang memberikan segala-galanya adalah Allah. Kenapa kepada Allah itu kita durhaka, sedangkan kita memilih kepada manusia? Maka enggak ada gunanya antum berbuat baik kepada manusia, tapi sang pencipta antum durhaka kepadanya, maka itu tidak akan menjadi baik. Kata Nabi SAW, amalan yang paling pertama dihisab adalah solat. Kalau solatnya baik, dia akan baik. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sehingga kita dituntut untuk memperbaiki solat kita, jemaah. Perbaiki solat kita. Perbaiki solat kita yang benar. Walaupun kita sudah mungkin diajari orang tua kita bagaimana tata cara solat, perbaiki lagi. Ada sifat solat Nabi, ada kajiannya. Duduk di sana. Dan ini di antara amalan yang harus dikerjakan dengan yang terbaik. Jangan sampai sia-sia amalan kita, ya jemaah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna rajula la yusalli sitina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia salat 60 tahun dia mengerjakan salat, tapi ternyata Allah tidak terima solatnya. Kenapa? Ada rukunnya yang salah, awal dari syaratnya mungkin yang salah, wudunya dia cepat-cepat, ternyata wudunya ada anggota tubuhnya yang tidak terkena dengan air wudu, akhirnya solatnya tidak sah, solat tidak sah. Maka perbaiki wudu juga, kemudian solatnya, kemudian syaratnya, rukunnya, dan seterusnya, sehingga ketika kita melakukan amalan tersebut tidak sia-sia.
Walaupun mungkin kita sudah tahu, oh bacanya ini Ustaz, bacanya ini Ustaz. Tapi terkadang kita meninggalkan sesuatu yang dia adalah rukun. Contoh misalnya, seperti membaca Al-Fatihah jemaah. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya adalah rukun jemaah, rukun. Yang kalau kita tinggalkan, sholat kita tidak sah. Sekarang pertanyaannya, berapa kali sudah kita meninggalkan baca Al-Fatihah? Sering kayaknya jemaah. Sehingga kita harus belajar. Oh, kita tahu, oh sekarang dia adalah rukunnya. Berarti nggak boleh ditinggalkan. Berarti antum terus baca. Tapi sebelum antum tahu Al-Fatihah itu bukan rukun, antum belum tahu dia adalah rukun. Mungkin banyak sudah amalan yang pernah kita tinggalkan dari bacaan tersebut. Contoh misalnya kayak sholat asar atau mungkin maghrib isya. Kadang kan kita cuma ikut imam saja baca yang 2 rakaat pertama. Rakaat ketiga diam aja, ruku imam kita ruku, sujud imam kita sujud, nggak baca sama sekali apa-apa. Dan itu harus dibaca. 17 rakaat kita kerjakan itu wajib dibaca, bukan wajib, rukun untuk dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat seorang di antara kalian kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang tahu saya Ustaz, ternyata itu rukun, dan kalau ditinggalkan ternyata tidak sah solat kita. Mungkin dulu-dulu sering kita melakukan hal tersebut. Kita juga sering dulu jemaah sebelum paham, belum pengajian, belum ikut belajar ini, sering kita, ya imam sudah ikut-ikut solat saja, ikut-ikut solat saja. Nah, imam sholat ya kita sholat, kemudian ruku ya ruku, itidal. Kadang kita nggak baca subhana rabbiyal azim, nggak baca juga subhana rabbiyal a'la, nggak baca juga. Tapi itu disebutkan adalah sunnah Nabi SAW, maka tidak membatalkan sholat. Yang dikhawatirkan kalau dia meninggalkan membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka Nabi SAW mengatakan, ada di antara kalian yang dia sholat 60 tahun dia sholat, tapi Allah tidak terima sholatnya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kewajiban bagi pemimpin rumah tangga. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, kemudian jaga keluarga kalian dari api neraka. Tanggung jawab seorang bapak itu sangat besar sekali. Kemudian dia harus sabar dalam mendidik anaknya. Maka pernah suatu ketika disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Hasan mengambil sesuatu dari korma sodako. Hasan mengambil 1 biji dari korma sodako. Faja'alaha fi, kemudian dia memasukkan ke dalam mulutnya. Dan disebutkan oleh para ulama, sodakoh itu diharamkan bagi keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, tapi dia galang sodakoh, dia makan dari makan sodakoh tersebut, maka ketahuilah dia bukan keturunan Nabi. Dia bukan keturunan Nabi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan diri beliau sama semua keturunannya untuk mengambil sodako. Ada antum kotak amal, misalnya ada kayak ya antum keturunan Nabi misalnya. Kemudian ada yang jabat tangan sama antum kan, diselipin duit, antum masukin ke kantong, selipin duit. Itu sodako orang itu. Kalau antum makan aja sedikit haram hukumnya. Apalagi kalau dia buat kekayaan, buat rumah, buat ini, nggak boleh untuk diambil sama keturunan Nabi. Hukumnya adalah haram. Bahkan lihat seorang Hasan, dia mengambil kurma, dilihat oleh Nabi SAW, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, disuruh dimuntahkan. Sampai bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi SAW memasukkan telunjuknya ke dalam kerongkongan Hasan, kemudian dimuntahkan kurma tersebut. Karena Nabi SAW tidak mau ada barang yang haram masuk ke dalam perut keturunannya. Di sini dalil bahwasanya kita juga diajarkan oleh Nabi SAW, ketika engkau jadi kepala rumah tangga, jangan sampai engkau masukkan sesuatu yang haram ke dalam perut keluarga engkau. Jangan sampai engkau memasukkan sesuatu yang haram kepada perut engkau juga. Karena itu akan menjadi bencana, bahkan akan menjadi siksa bagi kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya Ali, ayu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Wahai Ali,
badan atau tubuh mana saja yang dia tumbuh dari barang haram, maka neraka paling utama baginya. Dia akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai kita menjatuhkan dan menjerumuskan keluarga kita ke dalam api neraka. Dan tugas kita adalah menjauhkan mereka dari api neraka tersebut. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh kepada kita kepala rumah tangga untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Yang disebutkan dari Abi Hafsan Umar bin Abi Salama Abdullah bin Abdi al-Asad ar-Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi saffah. Maka tangan aku pernah aku gerakan untuk mengambil makanan yang ada di tempat makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak kecil baca bismillah. Dan ini diantara cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak kecil, atau tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Ketika anak kita mau makan tuh ajarkan dia supaya membaca basmalah. Wa kul biyaminika. Kemudian kalau engkau makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Hukumnya makan dengan tangan kiri adalah haram. Kadang ada seorang bapak memerintahkan anaknya makan dengan tangan kanan, sampai dengan entengnya dia minum, dia makan dengan tangan kiri. Enggak boleh. Kenapa? Inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan sebagai pendidik kita harus jadi contoh, jemaah. Sebagaimana yang sudah lalu yang kita sebutkan, anak kita itu adalah peniru yang ulet, jemaah. Apapun yang antum kerjakan akan dilihat oleh anak tersebut. Apapun kebiasaan yang antum lakukan, dia akan seperti itu, jemaah. Bahkan ketika antum ngomong sesuatu, tiba-tiba dia juga akan ngomong seperti itu. Maka harus hati-hati. Dia peniru yang sangat ulet, dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Wa kul mimma yalika. Kemudian makanlah apa yang ada di sisimu. Karena makanannya sama semua, maka kita kasihkan adab anak kita, jangan dia makan sana sini dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada wasiat dari Nabi atau pengajaran dari Nabi. Kita harus tetap ajarin mereka itu ada. Jangan sampai antum ketika ada tamu, antum biarin anak antum lari sana, loncat sini. Antum sebagai kepala rumah tangga, cegah dia. Walaupun orang mengatakan biarkan dia anak kecil, antum jangan, oh iya sudah anak kecil. Kalau antum biarkan seperti itu, akan kebiasaan dia seperti itu. Maka wasiatkan dia, panggil, dek, duduk sini dekat sama bapak, duduk sini. Antum cegah dia supaya dia tidak lari. Antum ajarkan dia adab kepada orang lain. Jangan antum mengatakan, Ustadz nanti ajalah kalau dia sudah besar. Dia pasti tahu mana adab, mana enggak adab. Siapa yang menjamin kita, anak kita tahu adab ketika dia sudah besar? Banyak yang mengatakan hal tersebut. Anaknya tidak mau sholat, dia membantah orang tuanya, tidak mau berbuat bakti kepada orang tuanya, karena kita tidak mengajarkan yang terbaik kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in fi baiti ahlihi wa mas'ulun fi ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Beliau mengatakan semua kalian itu pemimpin, dan kelak kepemimpinan kalian itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kita harus didik orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita dengan yang terbaik. Jangan antum biasakan dengan perbuatan yang haram. Jangan antum biasakan dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Didik mereka sehingga kelak pada hari kiamat ketika Allah bertanya kepada kita, kita mendapatkan kebaikan. Adapun ketika kita sudah mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, kemudian setelah mereka dewasa dia membangkang, dia enggak peduli, misal antum ajarin sholat dia, kemudian sudah dia dewasa, antum suruh sholat dia enggak mau sholat, tetap nasihatin dia. Kemudian kalau dia melakukan hal tersebut, antum tidak ada dosa karena terus mengingatkan kebaikan kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama tentang masalah sholat,
Maka beliau mengatakan muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu solat sedangkan dia berumur 7 tahun. Perintahkan mereka. Walaupun kadang-kadang bolong, nggak jadi masalah. Karena memang dia belum ada kewajiban. Cuman dibiasakan. Antum pulang dari masjid, lihat anak antum cewek, sudah umur 7 tahun, sholat. Ajarkan dia sholat, pelan-pelan. Dan biasanya yang biasanya ngajar anak kita sholat itu ya istri kita cuma. Maka antum berikan fasilitas apa, istri antum carikan buku yang tentang masalah sholat supaya mereka bisa mengajarkan anak kita sholat. Terus ajarkan dia walaupun bolong-bolong. Tapi nanti kalau dia sudah umur wahum abna'u asri wadribuhum 'alaiha. Boleh antum pukul. Walaupun memang 10 tahun itu belum wajib dia, belum wajib. Tapi boleh dipukul. Diingatkan, enggak sholat, ya tarik aja kupingnya sedikit. Nggak sholat, jangan kasih dia jajan. Nggak sholat, pukul dia sedikit, silakan. Jangan antum biarkan. Masih kecil Ustadz, biarin saja Ustadz. Kan sekarang pendidikannya kalau kita keras-kerasin nanti kurang mentalnya. Ya jemaah. Antum kalau pengen mendapatkan pisau yang tajam, antum apakan dia jemaah? Antum lus-lus. Biarin nanti lus-lus pakai bedak, lus-lus pakai apa misalnya pakai busa, nggak tajam-tajam dia. Maka masya Allah kita yang generasi yang dulu dipukul sama orang tua kita, masya Allah kita tidak pernah meninggalkan sholat, kita tidak melakukan adab yang buruk kepada orang lain. Maka sesekali itu boleh tegas, silakan. Tapi kalau nasihatin ya tetap tidak boleh mencaci maki mereka, merendahkan mereka. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk mencaci maki mereka. Dan antum pun kalau memang memukulnya, pukulan yang ghairu mubarihin, pukulan yang dia tidak menyakitkan, ya sekedar antum tepuk aja mungkin bokongnya, tarik sedikit aja kupingnya, supaya dia tahu itu adalah perbuatan yang salah. Nasihatin mereka, silakan. Begitu juga dengan pendidik di pondok pesantren, kita diserahkan untuk anaknya supaya dididik, maka silakan sesekali antum hukum apa dia, dan orang tua juga harus dukung. Tapi kalau sekarang banyak orang tua yang nggak dukung, anaknya disuruh sholat, dipukul sedikit sama ustadznya dilaporkan ke polisi. Maka kalau antum mau mendidik, didik aja sendiri. Jangan antum serahkan di tempat sekolah, jangan antum serahkan di pondok pesantren, karena sejatinya mereka ingin anak kita baik. Maka bantu mereka dengan memberikan semangat kepada anak tersebut. Kemudian silakan ketika dia mengeluh, dengar keluhannya, tapi jangan iakan dia. Atau diakan dia, cuman ia kasihkan motivasi. Iya, sabar seperti itu. Supaya anak kita ini kuat. Jangan baru dimarahin sama ustadznya, dilaporin dan seterusnya. Coba antum ingat bagaimana orang tua kita dahulu mendidik kita dengan keras, kemudian bahkan ada di antara kita yang diteriaki tiap pagi, sampai satu kampung pun dengar dengan hal tersebut. Tapi itu masya Allah membuat mental kita semakin kuat, kemudian membuat kita terus senantiasa taat kepada mereka. Maka anak-anak kita di zaman sekarang ini berlemah lembut kepada mereka, tapi ada waktu tegas juga. Ketika mereka meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka tegasin mereka. Begitu juga dengan sholat. Dia umur 7 tahun, perintahkan dia sholat. Kalau sudah umur 10 tahun, boleh kita pukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan mereka. Nah, Allah Ta'ala dalam shawab, ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik mereka, dan semoga kita bisa dimasukkan bersama keluarga kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sisa waktunya mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah infak, Ustaz. Jadi terkadang ada orang yang mungkin kita tahu bahwa dia mungkin punya pekerjaan yang yang kurang halal atau memperoleh mungkin uang dari hal yang tidak halal. Kemudian mereka menginfakkan. Jadi terkadang ada yang mengatakan begini. Jadi uang yang ini biar kita bersihkan dengan cara menginfakkan, sedekah atau mungkin masukkan ke masjid atau apa. Jadi katanya biar supaya uang itu jadi bersih. Nah, tapi yang saya mau tanyakan gini Ustaz, bagaimana kalau umpama seorang berhaji atau umroh, sedangkan
dia naik umrah atau haji itu dari uang yang sebenarnya diperoleh dari yang tidak halal seperti itu. Bagaimana dengan tadi hukum sahih atau gimana dia punya pelaksanaan umrah atau haji demikian. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada pertanyaan jemaah tentang masalah menggunakan uang haram untuk berangkat umroh. Misalnya dia nipu orang, misalnya punya kayak ada ya kan yang nipu, yang travel, dia nipu orang, dia yang berangkat pergi haji dan umroh, sedangkan yang daftar ke mereka itu nggak ada yang berangkat pergi haji umroh. Bagaimana dengan haji umrohnya? Maka kita katakan di sana tidak ada kaitannya tentang apakah harta itu halal atau harta itu haram, karena nggak ada syarat rasanya. Yang jelas di sana dia mampu, kemudian seterusnya. Tapi sebagian para ulama mengatakan itu bukan hartanya, berarti dia tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk pergi umroh. Adapun kaitan sah nggak sahnya, sebagian besar para ulama mengatakan umrohnya sah, tapi dia melakukan sesuatu yang haram. Melakukan sesuatu yang haram. Dan jelas jemaah, ketika kita mengetahui ada orang, misalnya ada orang mau berinfak kepada kita, kemudian kita tahu dia adalah melakukan perbuatan yang haram, maka boleh antum tolak. Boleh antum tolak. Tapi kalau hanya sekedar dengar-dengar kabar saja, oh orang ini kayaknya dia pernah judi online, kena judol juga dia misalnya, akhirnya kemudian berinfak kepada kita, maka kita husnudzon saja, mudah-mudahan yang dia infakkan itu adalah hartanya yang halal. Kemudian pendapat mengatakan berinfak itu untuk membersihkan harta yang haram, benar. Ada disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah dari harta-harta mereka sedekah, zakat, untuk membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Karena kan kita nggak tahu harta kita ini semuanya dari hal halal apa yang haram. Dari hal-hal yang haram, mungkin kita sempat nggak sengaja nipu orang lain, atau mungkin nggak sengaja ada kebawa duit orang lain kita nggak sadar, maka dengan menginfakkan, mengeluarkan zakatnya, itu membersihkan harta dan kita juga. Adapun kalau dia beralasan dia melakukan perbuatan haram, jelas-jelas oh supaya saya bersih, nanti dia melakukan lagi, maka kalau antum tahu benar-benar orang itu melakukan perbuatan haram, nggak usah diambil. Gak usah diambil. Katakan kita tidak menerima barang haram seperti ini dan seterusnya. Kecuali kalau memang dia maksa, antum gunakan sama seperti dia uang riba, antum gunakan untuk jalan apa lah seterusnya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Terkait dengan kewajiban sholat mungkin ya, kan setelah masa balik ya kita udah diwajibkan sholat. Dengan masa balik terus anak-anak sekolah lah ya, terus remaja, terus sampai kerja gitu kan, mungkin banyak sekali, mungkin ribuan lah ya sholat yang udah kita tinggalkan gitu. Nah mungkin udah beberapa tahun ini mungkin kita udah tertib, sholatnya sudah 5 waktu segala macam. Sedangkan yang saya dengar ini itu harus dikodo gitu kan, sholat-sholat yang dari kecil tadi itu, dari sejak kita wajib itu. Nah itu mungkin sudah banyak sekali Pak Ustadz ya. Nah itu yang dipikirkan, itu bagaimana cara mengkodonya dengan banyak seperti itu Pak Ustadz. Apa ada keringanan gitu? Nah, tentang masalah kodok sholat jemaah. Dulu kita nggak paham dengan hal tersebut. Karena ya mungkin kita ya pergaulan, kemudian ya kita Islaman saja. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya dan kita sadar bahwasanya itu adalah tanda kebaikan kita, kemudian kita kembali kepada Allah Tabaraka, apakah kita qadha semuanya? Maka sebagian para ulama mengatakan, dan ini adalah pendapat yang kuat, tidak, nggak perlu antum qadha. Maka yang antum lakukan adalah wa'at bi'i sayyi'atal hasanata tamuha. Engkau ikutin perbuatan buruk yang dulu itu, ganti dengan perbuatan yang baik. Apa itu? Bersodako, ngaji, kemudian sibukkan diri, kemudian sholat sunnah. Dan dia di antara fungsi sholat sunnah itu adalah menambal sesuatu yang wajib yang kurang tersebut, ditambal, maka kerjakan sholat sunnah dan seterusnya. Kemudian beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membalasnya. Maka
di antara pendapat ulama yang kuat, karena itu sudah lama tidak perlu diqadha. Adapun kalau orang lupa, dia tertidur dari sholatnya, kemudian dia ingat, kerjakan. 1 minggu kemarin antum lupa, ana belum sholat zuhur, ingatnya sekarang, maka sekarang antum kerjakan hal tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, man nama aw nasiya an salatihi falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia tidur atau lupa dari salatnya, dia kerjakan ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Kemudian disebutkan oleh para ulama tambahan lagi, kalau ada orang sengaja mengeluarkan salat dari waktunya, dia tidak ada qadha di sana. Dia tidak ada qadha, tidak perlu diganti, dan dia melakukan dosa besar. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat, tapi yang anda kuatkan tuh nggak ada qadha. Yang lalu-lalu. Adapun kalau kita tertidur, kemudian kita lupa, maka antum qadha ketika antum ingat, kapanpun ingat tersebut. Ustaz, 1 tahun yang lalu anda lupa sholat, ya sudah, antum sholat. Itu kalau lupa. Kalau dulu kan memang kita sengaja ninggalin dia cuma. Ini beda dengan orang yang dia rajin sholat kemudian lupa. Tapi 1 bulan yang lalu sekarang dia ingat sholat. Walaupun bukan waktunya Ustaz. Iya. Karena Nabi SAW mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat ketika dia mengingatnya. Walaupun bukan waktu zuhur, sekarang waktu isya, antum kerjakan untuk sholat zuhur tersebut. Nah, maka silakan diikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Karena memang ya kita dari dulu-dulu ya seperti itu, apalagi kalau masih kecil-kecil, apalagi kalau kita anak kampung nih. Anak kampung yang kadang sembunyi-sembunyi ngejar layangan, nggak tahu entah berantah waktunya, zuhur lewat, asar lewat, ngejar itu. Nah, sekarang kita sudah paham, kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, perbanyak amalan-amalan soleh, kemudian bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Nama Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Biidznillah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga keluarga kita, diberikan kemudahan masalah dunia dan ada. Ya, ya, boleh saya. Nah. Maaf Pak Ustadz. Nah. Saya mendengarkan ceramah dari MUI bagian dakwah. Di situ mengatakan bahwa jarak kaki pada saat sholat itu 5 jari, 5 jari tangan begitu. Terus kemudian ada lagi mengatakan bahwa Nabi pada suatu saat sholat gerhana itu menyeret jubahnya. Nah kemudian pernah juga sholat bahwa jubah itu berada di bawah mata kaki. Nah sementara ada hadis yang mengatakan bahwa sebaiknya pakaian itu di atas mata kaki. Nah di sini saya mohon penjelasannya Pak Ustadz seperti itu. Nah jemaah, Anda belum dapat hadis itu jemaah. Mungkin nanti Anda carikan jemaah. Tentang masalah Nabi SAW menggunakan jubah kemudian lewat dari mata kaki. Anda belum baca. InsyaAllah coba nanti minggu depan atau nanti pertemuan berikutnya Anda carikan hadisnya. Supaya lebih jelas. Kemudian kita lihat penjelasan ulama kenapa itu. Karena pernah ada seorang sahabat ketika dia mengerjakan sholat atau mungkin ketika enggak sholat ya, di antaranya Abu Bakar, pakaian beliau itu jatuh dan melewati mata kaki. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, man asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Apa yang di bawah mata kaki itu, maka dia dari pakaian yang dari atas ke bawah, maka dia tempatnya adalah di neraka. Maka disebutkan dalam hadis itu Abu Bakar berusaha dulu, diangkat naik ke atas, turun lagi, diangkat naik ke atas, turun lagi. Di sini usaha untuk di atas mata kaki. Adapun nanti tentang masalah hadis itu, tentang sholat gerhana, coba nanti Anda carikan. Anda belum ada ilmunya jemaah. Nanti Anda bahas, ternyata tidak sesuai. Anda khawatir tanggung jawab Anda nanti di akhirat. Jadi PR Anda jemaah, barakallahu fikum, Anda cari nanti hadisnya, kemudian nanti Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih sudah dikasihkan PR. Ini bagus jemaah. Kasihkan seperti ini, ada pertanyaan kita sharing. Kalau kita nggak bisa jawab, kita bareng-bareng cari jawabannya. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga berbarokah bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah.
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.